Astagfirullahaladzim. Lu punya duit? Lu punya kuasa? Hah? Kaget. Lu punya semuanya? Saya kaget. Jangan ketawa-ketawa dulu. Enggak Ini kursi saya kok semakin turun ini. Ini apa saya yang berat? Apa kursinya yang enteng? Apa saya yang nggak punya apa-apa? Atau mungkin orang-orang yang nggak pada nikah ini belum kaya, Sabar. belum materi, Sabar. nggak bisa, tak, jangan dipisahin, jangan. Sabar. Jangan. Ini loh, minum saya sampai 2. Iya, kan haus. Saya minum kopi, saya minum air putih, Oh iya. campur. Kan haus ya, Haus. haus kekuasaan ya. Betul, saya harus kekuasaan. Makanya saya, gimana sih? Gimana? Harus gimana ini? Apakah harus kaya dulu? Apakah harus bermateri, kuasa, baru bisa menikah dengan semua orang? Kok menikah semua Kan orang? nggak boleh. Nggak boleh ya? 4 maksimal. Kan menikah harus 1 RT. Enggak. Jangan ya, jangan satu Se-RT boleh. Se-RT boleh, tapi 1 RT Satu nggak RT boleh. nggak boleh ya. Gimana, Tat? Gimana ini? Kok orang-orang kok susah suruh nikah atau urusannya duit, bapaknya bukan orang penting, selalu bilangnya kok masalah duit. Makanya saya jengkel. Untung meja ini bagus, ya. Jangan lupa beli meja Enggak dong. toy, oh enggak ya. Iklan. Saya tadi kaget sampai ngelihat ke sini. Gimana Ya, sih? Ya betul. jengkel. Jengkel. Ini keresahan saya. Mewakili banyak laki-laki di luar sana. Iya. Ya, sekarang anak-anak di kantor juga ditanyain yang pada belum nikah, ya kan saya belum punya uang, Mas. Saya belum kaya. Saya belum kaya Ustadz Yopi. Saya belum kaya Mas Mirza. Belum mapan. Belum mapan. Lu. Mereka merasa kalau nikah harus mapan dulu. Iya. Saya langsung kasih contoh. Iya. Lihat Ustadz Yopi itu. Iya. Enggak bercanda. Lihat saya. Enggak. Kan Maksudnya maksudnya banyak orang di dunia ini tuh ya, bukan hanya itu ya Tat ya kan. Karena kan kalau kita setelah mengalami, ternyata bener ya, pernikahan itu ekonomi penting. penting. Ternyata ekonomi penting. Penting. Itu yang menjaga kelanggengan ya. Iya. Tapi kan banyak faktor. Ini hanya salah satu. Ini khususnya saya bicara tentang pria loh Tat. Iya. Wanita nantilah. Iya. Ini pria. Iya, memang keresahan hari ini laki-laki yang tidak berani atau belum berani mengambil keberanian untuk melangkah lebih jauh itu karena persoalan nafkah. Nafkah, betul itu ya, nafkah. Terus kalau kita udah mengedukasi, selalu dibilangnya, ya nggak realistis nih orang. Oh, aneh. Saya ditunjuk tidak realistis. Tidak solutif. Tidak solutif, ya. Iya kan? Solutif Kan cuma ngasih teori aja. Teori, ya. Gitu. Ya kan pernikahan butuh uang, Mas, butuh ekonomi, nggak realistis. Iya. Kok dikit-dikit suruh nikah muda, suruh ndang nikah, suruh segera menikah gitu. Nanti kalau lihat ada apa-apa. pengalamannya Mas Mirza, waktu nikah duitnya berapa? Duitnya waktu melamar 2,5 juta. Lah kan, bisa kan? Bisa. Nah ya, sekarang berapa? Berapa kali lipat? Iya. Nah. Enggak Nah, gitu. maksud enggak saya gitu. gini. Enggak gitu. Enggak, maksud saya kan ya Serem jadinya. sebetulnya kan kita itu kan tapi waktu melakukan itu tentu ada ketakutan itu dong. Iya. Ada kan ya? Nah, itu ada ketakutan itu. Tapi saat itu kan saya diyakinkan oleh Allah dan antum. Ya, jadi maksudnya kan berarti apa yang paling penting? Supporting system. Supporting system, betul. Jadi supporting system. kita itu kan pada hukum asalnya kita lemah, Mas. Kita itu makhluk yang gampang, manusia itu makhluk yang gampang mencemaskan sesuatu. Makhluk yang gampang terpengaruh juga dengan sesuatu. Ya, suka apa? Zone tuh niat buruk. Menduga. Oh, menduga. Suka menduga dan duganya selalu jatuhnya buruk. Gitu. Ini mindset nih. Betul. Berarti selalu mikirnya tuh hal-hal yang buruk terus ya, negatif ya. Padahal kenapa sih kalau ditolak? Oke. Kan gitu. Mas Mirza sebelum ketemu sama yang ini mengalami nolak dan ditolak kan? Kan udah tuh dulu ditolak. Tolak dan menolak. Dan menolak. Nah kan itu biasa kan gitu. Biasa. Dalam proses kan biasa. Kan nggak yang kemudian, nggak ada yang mau nih sama saya, kan nggak begitu kan. Karena waktu itu kan kalau saya pribadi kan mikirnya gini loh. Kalau ditolak, ya memang nggak apa-apa karena tidak punya perasaan apa-apa. Iya.
Dan malu apa enggak, saya jujurly tidak malu. Tidak malu kan? Tidak malu karena dengan ditolak, misalnya kalau ditolak, oh berarti malah bagus di awal, jadi Iya. nggak di akhir nantinya. Iya, kayak nyesel. Nyesel udah nikah, malah di awal, oh nggak mau. Ya. Kayak ini loh, kayak sesimpel apa ya? Kayak, aduh mau ngomongnya, bukan, kayak kita datang ke sebuah Ya. toko misal, mau beli laptop ini sudah suka, ya sudah aku Iya. cari yang lain gitu. Kayak sesimpel itu. Sesimpel itu nggak sih? Iya. Makanya kan gini ya, kayak tadi bagus itu apa namanya analoginya. Kita kan melamar, kita datang ke toko, kita mau lihat barang apa yang mau kita beli. Yang pertama mau kita beli itu lihat barangnya dulu apa uang kita, budget kita. Budget kan? Budget. Saya punya duit berapa? Iya. Nah, seringkali yang menjadikan kita itu cowok-cowok di luar sana nggak berani, frustasi karena seringkali masuk toko sudah lihat barangnya. Oke, masuk toko lihat barangnya nggak sesuai budgetnya, Nggak sesuai pengen budget, beli, tapi tetap maksain pengen tetap itu. maksain itu. Akhirnya tadi kecewa sendiri, merasa rendah sendiri. Sebenarnya berarti merasa dia kurang sendiri yang mempersulit ya, Yes. kita sendiri. Bagus itu analoginya. Sebetulnya kalau saya pengen punya barang yang itu harganya sudah jelas. Ya, kalau ketika kamu sudah tahu harga atau value-nya di situ, yang kamu harus lakukan apa? Nabung dong. Oke, ya. Sampai ke value yang kira-kira akan bisa membeli barang tersebut. Betul. Nilai yang bisa Nilainya. ditukar gitu. Berarti artinya sama aja ketika kita mau menikahi seorang wanita, misal dia setinggi siapa ya? Ya setinggi AC. Saya jadi bara. Atau ini Boleh lah. dicontohin nggak sih ini? Boleh. Siapa ya? Ya misalnya kayak jangan ya, tapi kan udah cerai. Siapa? Misalnya kayak Artis dia artis Ya, yang kayak- semua orang kenal. ya kayak yang gampang ya gambar Iya. kayak Nadia siapa? Putra Galung. Natasha Rizky. Oh, Natasha Rizky. Nah, misal Misalnya. Natasha Rizky, Atau Laudia Cynthia Bella. Laudia Cynthia Bella. Nah, ini kan kita mau ngejar itu, Iya. kan harus sadar dong. sadar bahwa value-nya gitu. nilainya tuh bisa nggak sama kayak mau beli. Sebetulnya semua mungkin. Semua mungkin. Tadi kan kita pembahasannya kenapa kok cowok nggak berani kan? Karena ya sebetulnya berarti dia sudah berani menilai dirinya sendiri, sudah tahu. Tapi ingat ya, tidak semua perempuan tuh atau tidak semua perempuan tuh standarnya sama. Jangan dipikir bahwa kalau ada perempuan 1A material, perempuan B material, perempuan C material, enggak kemudian sampai H itu material semua, enggak juga. Iya. Cuma masalahnya sesuai nggak dengan selera kita nih? Selera. Bukan Contohnya kapasitas nih. kita. Enggak dong, contoh gini. Kan selalu namanya sesuatu itu selalu menyesuaikan. Ya. Bisa jadi Iya. kita pengennya yang kayak tadi, kayak artis tadi, soleha, Iya. ya. Tapi sudah tahu budgetnya tinggi. Iya. Tapi maksain kayak Iya. enggak pokoknya akhirnya kan nggak nikah. Oh. Tapi ada yang nggak artis, Iya. mungkin biasa aja. Iya. Tapi nggak mau. Padahal dia mau kalau harus ikut ngerintis bareng. Alasannya, ada nggak yang lebih-lebih nih? Iya. Gitu terus. Akhirnya gitu terus mikirnya jadi ketinggian terus ya. Nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Jadi penyebabnya sebetulnya kalau kita mau jujur bukan masalah uang. Tapi kita belum selesai dengan kriteria yang kita buat tadi. Maksud itu lebih ke terlalu berangan-angan gitu nggak sih? Betul. Kita terlalu oh begini. Berarti ketakutan. mendingan menyempitkan referensi aja. Iya. Kan kita sering takutan dengan diri kita sendiri, Mas, dengan dugaan kita sendiri gitu. Oke. Bahwa kalau perempuan cakep, cantik, solehah pasti mahal. Ya. Kan kita akhirnya membuat gitu kan, membuat klasifikasi. Kalau ada yang biasa gini, tapi aku nggak suka. Fisiknya kurang misal gitu. Kan gitu terus. Akhirnya nggak pernah ketemu. Kita nggak mau mengorbankan 1-2 hal yang memang kita belum bisa nyampe itu. Atau bahkan maaf ya, selamanya kita tidak bisa nyampe itu. Kan gitu. Entah dari circle-nya memang nggak akan ketemu kan. Misalnya kan. Atau dari ekonomi atau dari titik yang manapun. Gitu. Tapi kita sering memaksakan diri supaya aku harus yang itu. Kayak datang ke toko tadi. Tapi misal kalau belum kuat secara finansial, yang harus dilakukan kan pertama yang sadar diri. Yang kedua apa, Tat? Apakah dengan mau menikah ini biar talk chair bisa dapet jodoh, ikut ilmu-ilmu pranikah, kajian pranikah? Ya, itu namanya value. Itu namanya value. Ya, menambahkan value ke diri kita.
Apa sih yang membuat contoh nih? Ini Bisa pernah- gitu, maksudnya dia Bisa. menambahkan pendidikan aja, tapi finansialnya ya belum bagus. Saya coba tanya, ada nggak ya kira-kira misalkan orang yang biasanya nih yang saya sering temui orang-orang yang concern di dunia pendidikan atau dia lagi nambah value di pendidikan, biasanya secara naturally, secara uang, secara itu agak kurang optimal biasanya, karena dia harus sibuk di dua bidang yang berbeda kan. Karena waktunya habis buat belajar ya. Ya belajar dan cari Dan nyari uangnya kan nggak maksimal. nggak Misal maksimal ya. di Dia nyari tapi 8 nggak jam maksimal. itu, Yes. Karena dia harus pilih. Ya. Aku mau mastering yang mana dulu? Ya. Di waktu yang tipis kan. Karena ya budaya kita juga nikahnya tuh usia yang tidak dipersiapkan panjang. Pendek saja. Akhirnya ya ini ya berbuntut domino. Akhirnya kita harus milih kan. Nah, kita tahu ketika kita mau belajar ilmu ada kompensasi yang harus dibayar. Kita jadi agak sulit nih, keuangan kurang lancar. Misalnya anak-anak di pondok pesantren yang udah belajar berapa belas tahun, Oke. baru keluar kan, aduh harus beradaptasi dulu, Ya. ketemu hal-hal yang umum, mereka harus cari kerjaan dan seterusnya. Ya tentu nilainya juga ya lah, Ya. karena mereka secara pengetahuan atau cari yang pengetahuannya luas dan sebagainya, tapi ilmu agama mungkin kurang. Nah ini kan harus deal dengan itu, harus menyelesaikan dengan itu gitu loh. Lah masalahnya mau nggak? Kan gitu pertanyaannya. Mau yang mana? Kan gitu. Ketika kamu mau menambahkan value untuk supaya tadi milih ilmu, semuanya. Kalau manusia tuh gitu Maksudnya masalahnya. ilmu untuk dunia iya, ilmu nyari ilmu Agama. pernikahan juga tetap jalan kan, nggak mungkin dalam 8 jam Nah, ilmu pernikahan berarti terus. harusnya kan yang diperbaiki manajemennya. Iya, itunya. Nah, ketika kita cari pasangan tadi, nggak cukup kan hanya pinter agama, tapi nggak mau cari duit, males cari nafkah, sama aja. Tapi kayaknya kalau udah ikut kelas pernikahan enggak ya? Karena kan kalau di kelas pernikahan pasti akan diberikan pemahaman-pemahaman kayak gitu. Kelas itu edukasi. Edukasi. Nah, Endingnya kan mau ngamalin nggak, itu nah, pilihan. betul. Tapi kalau udah kita ikut pendidikan seperti itu, cowok-cowok nih nggak malu untuk ikut kelas pranikah, karena kan kita di dalam kayak dikasih tahu bahwa mencari nafkah itu wajib. Iya. Pria juga harus meningkatkan value-nya, potensinya punyanya apa. Iya betul. Jadi lebih dibukakan lah. Kan kadang-kadang kita ini nggak tahu masalah kita apa lah, dengan ikut kelas itu jadi ngerti, jadi dibukain. Harus begini. Lah masalahnya cowok itu sedikit yang passionnya pendidikan. Lebih banyaknya cari Antum duit. suka belajar. Iya kan dikit saya bilang. Tapi ada lebih banyak yang suka cari duit. Karena cari duit itu menurut mereka ya lebih maskulin. Aktivitas yang lebih maskulin gitu. Dan lebih langsung goals. Langsung kerasa, kan iya. nyari pendidikan untuk cari duit. Nah, kan harusnya langsung gitu. aja cari duitnya, shortcut. Nah, karena gini, kan cara berpikirnya kan kelirunya gini. Ilmu itu padahal bisa untuk nyari uang, bisa untuk nyari istri. Oke. Cari uang itu belum tentu bisa dapat istri. Iya. Tapi bisa cari urusan yang lain, bisa cari. Masalahnya adalah ketika nggak dapat dua-duanya. Nah, iya. Tapi itu. pengen nikah. Ya nggak bisa. Ya bisa, tapi kan nyarinya yang lama. Sebetulnya value-value tadi itu membantu mempercepat. Oke. Begitu ada value itu terjadi, itu mempercepat. Jadi kita yang tadinya mungkin kalau nggak tadi ya bandingin dengan yang nganggur, luntang-luntung nggak ada ilmunya juga. Dibandingin dengan mungkin punya salah satu dari ini, punya materi tok misalnya, atau punya kepintaran tok, kan lebih cepat nikah daripada yang ini. Iya betul. Ya Karena kan? dia udah punya kalau ibaratnya tuh senjatanya tuh ada peluru-pelurunya. Ada nilai yang ditukar. Ada nilainya yang ditukar ya. Ada nilai yang ditukar. Ya itu juga bisa ada nilainya. Makanya kan makanya tadi kalau saya tuh ingat dulu kata guru saya, kalau kamu ngerasa secara keuangan ketika kamu mau menikah mengkhawatirkan, maka punya ilmu. Karena ilmu yang menyelamatkan. Betul. Dan itu saya ngerasain. Oh. Saya banyak tertolong karena itu. Iya, tiba-tiba yang nikahnya, gampang masalah duit. Begitu aja. Udah gampang itu masalah uang, masalah. Iya, antum kan ini punya Ferrari, punya bukan saya yang ngomong gitu bukan sayanya. Bukan sayanya. Saya mendapatkan garansi itu dari
orang mertua waktu itu ya, belum mertua waktu itu, calon mertua. Kenapa kok saya sampai di guarantee seperti itu? Tentu ada nilai tukarnya dong. Apa itu? Ya ketika orang tuanya tahu, oh ini berilmu nih. Ketoke gitu ya. Kelihatannya gitu. Kan dugaan kan gitu. Sawangannya atau apa ya, orang Jawa bilang sawang. Penampakannya kayaknya gitu ya, padahal nggak juga gitu ya. Masih belajar juga. Tapi itu menjadi value. Makanya ketika saya waktu muda, saya selalu bilang ke teman-teman, jangan habiskan waktu muda itu cuman sia-sia nongkrong. Ya nggak ada. Ya nongkrong nggak apa-apa, cuman. Ya jangan sering. Yang bermanfaat, apa dong nongkrong? Ini kan, lah nggak setuju nih aku. Nongkrong kan nyari networking. Oh, iya, yang maksud saya itu kan ya yang tidak bermanfaat ya, yang tidak bermanfaat. Nongkrong yang cuman ketawa ke TV, habis itu mainan HP sendiri-sendiri, nggak tahu ngapain dan seterusnya. Kecuali yang tadi jalin networking dan seterusnya. Itu pun menurut saya nggak nongkrong sih. Itu pun dia tetap punya tujuan, bukan itu tujuan core utamanya nongkrong dia. Kan intinya gitu. Artinya setiap waktu itu penting untuk digunakan di masa-masa sebelum pernikahan. Masalahnya kan kadang-kadang visi kita nggak sejauh itu toh Mas Mirza. Mungkin masalahnya juga nggak punya visi, bahkan dengan ikut kelas-kelas pranikah, cowok-cowok jadi punya visi karena di situ dibentuk visinya. Masalahnya mau datang nggak? Ya nggak mau datang. Nah, visinya hanya bagaimana cara menggemukkan ATM. Nah, akhirnya itu kan. Iya. Dan nggak gemuk-gemuk lagi. Nggak gemuk-gemuk, nggak punya kuasa, nggak punya materi, nggak punya semuanya. Akhirnya jatuhnya ya keluntung. Akhirnya jadi minderan. Iya jadi minderan. Nah itu dia jadi takut. minderan karena dia nggak punya ilmu jadi minderan Tat. Nggak Jadi punya mikirnya jelek terus, bahkan pada dirinya sendiri loh. Betul. Aku rak duwe apa-apa. Iya, nggak punya Aku rak apa-apa. nggak bisa apa-apa gitu-gitu ya. Aku ngerasa nggak. Padahal Nabi Muhammad SAW ketika mau menikah dengan Ibunda Khadijah, itu Nabi mengatakan kepada perantaranya Ibunda Khadijah bahwa Nabi nggak punya duit. Nah boleh nggak kita nyari akhwat atau cewek yang mau menerima kita apa adanya? Ya boleh saja. Masalahnya Aku gini, aku adanya ini, aku ya segini yang terima aku titik aku. Ya itu nggak apa adanya sih, itu pasrah ngawur sih. Aku ya nguntang-luntung ya sao gini, mau ya, enggak? Ya nggak begitu sih, nggak begitu. Saya sekelutang-luntungnya dulu juga harus punya pride ya. Saya nggak mau. Itu pasti taruh gagal terus ya? Siapa saya? Kamu nggak, maksudnya kalau... Oh iya pasti gagal, pasti gagal. Itu pasti kalau ditanya di nador gitu pasti langsung selesai itu. Lah sekarang gini, dia mimpin dirinya sendiri nggak bisa. Masa dia mau mimpin orang lain? Pemimpin tuh minimal punya visi, itu minimal itu. Walaupun dia belum kaya, walaupun dia mungkin ilmu masih perjalanan, yang penting tuh punya visi. Maksudnya apa? Bisa mengambil keputusan. Oh visinya aku ada, nanti kita kaya hidupnya gitu. Nanti itu bisa nggak sih? Ya nanti kita kaya itu gimana cara menjalankannya? Saya pengen tahu. Iya kan? Kalau kayak gitu mah semua orang itu memahami visi kan sesuatu yang tinggal nyebut aja, yang penting jauh. Kan gitu. Iya kan gitu. Yang padahal kan jauh. Padahal begitu dirinciin, gimana caranya kamu meraih itu? Nggak tahu. Nah iya, kayak siapa itu? Ngango. Kayak plongo ya kan? Kan akhirnya kan bingung gitu. Maksudnya dia nggak ngerti apa yang harus saya lakukan, kan gitu pada akhirnya. Karena tadi dia hanya berpikir visi itu adalah ya yang penting asal ngomong. Ya ini cita-cita disebut, pengen jadi apa, pengen punya apa gitu. Padahal visi itu sesuatu yang bisa kamu raih dalam jangka panjang. Yang kemudian padahal harusnya gini, visinya tuh ditanyakan lagi, misal visinya nggak cuman mau jadi kaya. Nah kalau kaya buat apa gitu. Nah gitu misalnya, pertanyaan turunannya akan banyak. Iya. Nah coba dipecahkan. Nah sulit, saya nggak bisa mikir. Iya karena nggak ada ilmu. Berarti kamu harus datangi tempat-tempat yang menyajikan ilmu. Kelas-kelas pranikah misalnya, kelas-kelas yang kemudian memberikan pengetahuan tentang dunia yang akan kamu hadapi. Kan gitu. Orang itu mau menghadapi sesuatu kan butuh persiapan. Mas Mirza mau pergi ke satu tempat yang Mas Mirza belum pernah tahu. Iya. Apa yang akan Mas Mirza lakukan? Bingung. Yang belum, yang akan yang akan kelihatan. Melihat ini, nyari dari sini. Nyari kan? Iya. Akan mencari pengetahuan tentang tempat itu kan? Iya, tempat itu. Apapun ini itu kan alat kilometer, aja. Iya, ini alat aja. Alat aja. Mencarinya maksudnya. Betul, mencari. karena pasti jenengan atau Mas Mirza pasti akan mencari. Misal belum zaman handphone, nanti nyarinya ya nanya ke siapa yang sudah pernah ke sana. Atau minimal nyari peta dulu kayak klasik banget. Ini gimana nih, bakal kayak apa? Atau nonton misalkan dulu ada
Discovery Channel itu kayak Iya. nonton-nonton apa yang sudah ada penjelajahan kayak apa sih tempatnya. Kalau sekarang mungkin lebih gampang kan mencari Iya. informasi. Apalagi dengan kondisi yang sekarang, yang dimana informasi itu dibentangkan ke kita. Kalau masih tidak mau tahu dengan masa depan, jangan. Ya pantas kalau antum sampai hari ini belum nikah-nikah. Ya pantas para cowok itu langsung minder. Karena memang tidak serius menyiapkan. Dengan alasan apa? Saya belum mapan. Padahal nabimu aja nikahnya belum mapan. Ayo, siapa yang bilang Nabi sudah mapan? Lah itu 25 ekor onta, mahar. Itu siapa? Dari pamannya ya? Dibaca dulu makanya, iya, suruh baca dulu sirahnya yang jelas. Jangan tiba-tiba bilang 25 ekor onta. Itu dibaca dulu dari siapa? Kalau ya, tapi kan kalau di kita memang mapan nih dibutuhkan dulu kan untuk nikahin anak orang belum mapan. Enggak juga, saya Enggak sudah juga ya? saya nikahin anak orang nggak mapan waktu itu. Sampai sekarang belum mapan juga. Kalau mapan kan saya tidur. Saya maksudnya belum mapan gitu. Belum. Bahkan yang menikah pun nih belum disebut mapan ya. Belum. Sebenarnya ya. Belum. Mapan tuh apa definisinya? Ya, oke. Mapan itu apa definisinya? Apa definisi mapan itu sudah settle ya mapan bahasa Inggris. Tidak ada kekhawatiran lagi soal finansial. Betul, misalnya. ya. Ada passive Ya, income. misalnya tidak ada kekhawatiran soal finansial. Memangnya kekhawatiran itu cuma pada persoalan finansial. Iya, betul. Soalnya yang menurut kita, misal kita ngelihat dari saudara, teman yang menurut kita dia tuh mapan. Oh, ini orang ini mapan. Enak nih harusnya, pernikahannya enak nih. Padahal kita nanya deh sama orang itu pasti dia ada kekeresahan tersendiri, bahkan mau finansial, mau sosial pasti dia punya keresahan. Pasti punya. Dan itu kamu sudah mapan, pasti jawabannya belum mapan nih. Ya belum. Walaupun dia punya mobil 3. Dia tidak akan berani bilang mapan. Dia nggak akan berani bilang mapan. Karena ketika dia bilang mapan, artinya everything is okay. Ya. Padahal dia dengan sadarnya tidak bisa menjamin everything is okay. Gak bisa dong. Dia mau menjamin gimana? Wong sebetulnya dia sendiri sedang berjuang. Makanya saya bilang, kalau para orang tua nih terutama, pahamilah bahwa proses pernikahan itu butuh waktu. Oke. Ada poin-poin penting untuk misalnya ini ada anak laki-laki dengan anak perempuan ya. Ada poin penting yang harus didapati oleh anak perempuan Anda supaya Anda itu lebih tenang melepasnya. Kepada siapa sih pria? Bukan kepada yang mapan, bukan kepada yang mapan nih. Bukan juga kepada yang berilmu. Bukan kepada yang berilmu juga. Loh, Tapi padahal tadi berilmu. Nah, tapi kepada yang bertanggung jawab. Taunya gimana? Punya ilmu. Bentar dulu, maksud taunya punya ilmu? Iya. Taunya seseorang, misal kita orang tua nih, Iya. ada mau ngelamar anak kita taunya dia bertanggung jawab atau enggak? Kan masih gini, belum tahu nanti ke depan. Oke, baik. Sederhana. Dulu, di zaman dulu, tahu Muhammad Al-Fatih? Tahu ya. Ya, Muhammad Al-Fatih itu waktu masih kecil, waktu masih remaja, ya, umurnya baru 17 tahun. Sebelum 17 tahun, dia kan setelah umur 17 tahun dia jadi gubernur. Levelnya jadi wali, levelnya kalau sekarang presiden. Jadi gubernur tuh. Umur 17 tahun. Ada nggak presiden di mana yang umurnya 17 tahun? Nggak ada. Tahu dari mana Muhammad Al-Fatih ini siap jadi pemimpin umur 17 tahun? Dari keluarganya. Ya, keluarganya tahu dari mana kalau dia sudah bisa ngemban tanggung jawab. Kalau disuruh ke pasar, uang kembaliannya nggak diambil. Hampir mirip. Poinnya. Maksudnya poinnya gini, mirip ya? poinnya adalah Apa? dari hal sederhana. Apa itu, Tar? Muhammad Al-Fatih Ya. itu bapaknya tiap pagi cuman ngecek kamarnya rapi atau enggak. Oh gitu. Emang kalau kamarnya rapi, berarti Dia sudah paham bahwa itu adalah ruangannya. Dia bertanggung jawab penuh terhadap ruangannya. Gitu. Maksudnya dia Hal-hal yang menjadi pemilik ruangannya. memperlakukan yang milik dia itu bagaimana? Yang milik dia. Kalau naik motor nggak pernah diservis, terus kalau punya barang nggak nah itu sudah terlihat bagaimana rendahnya rasa tanggung jawabnya. Meskipun Emang bisa dari cuman kamar dulu, Tar? bisa. Muhammad Al-Fatih dari kamar. Loh, misal kamarnya berantakan, tapi dia bertanggung jawab, kan Ada bisa. Ada nggak? Bisa dong. Nggak tahu di luar sana mungkin ada. 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 Nggak ada. Masa nggak ada? Lu boleh tanya ke para pakar psikolog. Sangat pengaruh. Sangat pengaruh antara persoalan tanggung jawab dengan persoalan hal-hal yang menjadi amanah terutama. Kebanyakan kita, apalagi orang yang maaf ya, mungkin menengah berada, itu beranggapan santai karena segala hal sudah disiapkan.
Iya. Akhirnya rasa tanggung jawabnya kurang. Kayak misal nih di rumah ada pembantu, ya kamar diberantakin aja. Mikirnya nanti diberesin. Kan udah bayar pembantunya. Nah ya, kan gitu mikirnya. Padahal Muhammad Afati itu kaya nggak? Nggak tahu. Kaya, anak sultan. Oh, ini bapaknya sultan ya? Iya. Kan ya kan. Beliau itu anak orang kaya, tapi tidak diperlakukan sebagaimana orang kaya. Karena untuk mengetes, kan untuk melihat aslinya. Didikan orang tuanya dong berarti. Lah makanya, saya kan tadi pesan ke orang tua. Oke. Makanya pesannya ke orang tua, anak bertanggung jawab itu hasil didikan Anda. Ya. Kalau banyak laki-laki yang tidak berani ngambil tanggung jawab, orang tua itu dipertanyakan. Bagaimana dulu mendidik anaknya? Bagaimana memberitahu tentang masalah? Tapi sekali lagi ya, ini persoalan ini tidak hanya dibebankan kepada orang tua. Artinya lebih kepada siapapun yang lagi nonton kita nih, yang untuk menumbuhkan kesadaran diri bahwa kehidupan setelah kalian dewasa menuju ke dewasa, yaitu gerbang pertamanya adalah pernikahan, itu nggak semudah ketika kalian hidup sendirian masih sama orang tua. Itu yang harus kalian pahami. Cara bergantungnya beda, cara menyandarkannya beda, cara melakukan atau mengambil keputusan itu beda, gitu. Karena kalian nanti akan menjalankan nahkoda menjadi kapal kalian sendiri. Aku langsung teringat nih, tadi ini mau potong bentar ya. Ini kayak WhatsApp dari almarhum bapak saya. Oh, Masya Allah. Ini tuh masih ada ya? Ngucapin ulang tahun, ini masih nyimpen. Waktu meninggal ya? Nggak aku yang chat, chat. Kenangannya. Ini di ulang tahun gue ya, tanggal 8 Agustus. Ini dia ngirimin tulisan. Ini gini nih. Aku belajar untuk bertanggung jawab. Bahwa aku harus mampu menerima semua konsekuensi atas apa yang telah kulakukan. Dan aku belajar untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab. Tidak peduli bagaimanapun perasaanku, setiap detik nafas yang kuhirup akan dipertanggungjawabkan di hadapan hakim yang maha adil. Gitu. Barakallahu fi umrik. Jadi beliau nih, bapak saya ngingetin, ini menurut jadi ngucapin, tapi sekaligus mengingatkan nasihat untuk bahwa cowok atau pria, ya udah ini tugasmu bertanggung jawab, terserah mau perasaannya sedih, marah, seneng, tanggung jawab, titik gitu. Karena waktu saya ngelamar juga istri juga ditanya sama orang tuanya juga gitu sih. Yang penting kamu tanggung jawab. Gitu. Pasti gitu. Mesti gitu ya? Karena gini. Karena itu rata-rata semua ya. Makanya kenapa tadi saya di awal bukan yang berilmu, bukan yang kaya, tapi yang bertanggung jawab. Gini, bertanggung jawab itu amal. Iya, bertanggung jawab itu gimana sih? Amal. Satu perbuatan. Kalau miskin tapi tanggung jawab bisa nggak? Bisa. Yang didasari dengan ilmu. Kenapa tadi saya bilang bukan yang berilmu? Tidak semua orang berilmu tanggung jawab. Beramal. Gimana sih? Oh, tidak semua orang berilmu beramal, diamalkan, tapi tahu aja ya. Tahu aja. Apalagi di zaman seperti sekarang. Ilmu terbentang. Betul. Makanya kenapa saya tadi tidak mengatakan belum tentu kepada si yang mapan, kepada si yang berilmu. Karena yang mapan juga belum tentu baik dengan hartanya. Yang punya ilmu belum tentu ngamalkan ilmunya. Yang mapan pun, yang kaya pun belum tentu tanggung jawab ya. Betul. Kan banyak kayak orang kaya aja gampangin. Moodnya lagi pengen serius. Nanti udah perjalanan moodnya berubah karena dia everything punya. Paham. Ya kan? Tapi orang berilmu pun sama. Nggak semua orang berilmu itu mengamalkan. Dia cuma senang belajar, tahu. Tapi pelaksanaannya ketika ditimpa masalah, ketika berhadapan langsung, nggak tahu cara bagaimana menghandlingnya. Tapi beda sama orang bertanggung jawab. Didasari ilmu. Karena orang tanggung jawab ini itu mengamalkan. Dalam rangka mengamalkan. Makanya cari yang bertanggung jawab. Pasti pesan orang tua perempuan kepada para laki-laki itu pasti soal tanggung jawab. Pasti soal tanggung jawab. Karena gini, hanya pria tanggung jawab yang tidak akan meninggalkan pasangannya dalam keadaan apapun. Dan hanya pria tanggung jawab yang kalaupun tidak bisa bertahan rumah tangganya, pasti akan diselesaikan dengan baik-baik. Nggak akan lari. Jadi makanya menurut saya para laki-laki tinggal melatih rasa tanggung jawabnya saja. Dari apa? Hal-hal kecil. Kalau dari diri sendiri ya? Kalau misal ada kerja di kantor, ada tugas, selesaikan.
Ya. Itu bisa untuk mengukur rasa tanggung jawabnya. Apalagi rumah. Kalau kantor mungkin masih dapat value, masih dapat gaji. Karena diawasi rumah juga. Karena diawasi. Tapi kalau rumah sih kayaknya standar banget itu ya. Iya, itu bisa dipakai banget. Ini kamu nggak dapat uang, tapi kamu harus melakukan tetap melakukan semuanya. ya. Misalnya contoh kayak bantuin ibu sebelum gitu. berangkat masih sempat mikirin, oh rumah gimana nih dan seterusnya. Nah itu orang yang sudah melakukan. Dan dulu kami diukur dari situ. Zaman kami, sehingga ya walaupun belum mapan pun ada potensi buat jadi lebih baik. Gitu. Yes. Ada uang? Ada tanggung jawab. Teruntuk diri